Untuk membuktikan bahwa hanya horor bergaya Tiongkok yang bisa membuat seluruh dunia menangis ketakutan, saya langsung melintasi ke arena aneh yang muncul di Bintang Biru. Di sini, setiap negara perlu memanggil makhluk aneh lokal untuk bertarung. Negara pemenang akan makmur dan abadi selamanya. Negara yang kalah tidak hanya akan mengalami kemunduran, tetapi juga teror akan datang. Bahkan ada bencana yang bisa memusnahkan negara. Saya awalnya berpikir bahwa negara naga, dengan warisan sejarahnya, pasti bisa menguasai Bintang Biru. Namun, tidak disangka telah kalah 9 kali dan akan segera menghadapi pembalasan terakhir. Hanya karena negara naga selama bertahun-tahun mengabaikan warisan budaya horor. Akibatnya, sekarang bahkan tidak bisa memanggil satu makhluk aneh kelas A. Memikirkan hal ini, saya terbakar oleh kemarahan. Budaya horor Tiongkok yang megah ini sangat dalam. Yin dan yang terbalik, benturan merah dan putih. Mengusir mayat di siang-siang gelap selama ribuan mil. Setan Yama dari 18 neraka. Memanggil satu saja sudah bisa menguasai Bintang Biru. Saat itu, suara yang jernih terdengar. Selamat! Anda telah berhasil membangkitkan kitab klasik horor gaya Tiongkok. Anda dapat memanggil kengerian yang tercatat dalam kitab klasik tersebut. Mohon diingat, ini bukan chat atau menggunakan hack, semua ini memang sudah menjadi milik negara naga. Melihat kalimat terakhir di panel, saya menarik napas dalam-dalam. Ekspresi kegembiraan yang kuat muncul di mata saya. Tersisa 5 menit sebelum putaran kedua. Mohon Dragon Kingdom segera mengirimkan peserta. Jika terlambat, akan dianggap mengundurkan diri. Di tengah arena, seorang wasit misterius yang mengenakan jubah hitam. Wasit misterius yang tidak terlihat jelas wajahnya sedang mengumumkan dengan kejam. Bersamaan dengan suara yang dia ucapkan, negara-negara lain segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Dragon Kingdom. Penonton dari Cherry Blossom Country, yang merupakan pemenang putaran pertama, sudah tidak bisa menahan kegelisahan mereka. Mulai mengejek dengan gila-gilaan. Jika Dragon Kingdom tidak bisa mengirimkan orang, lebih baik menyerah saja. Lagi pula, kalian pasti akan kalah. Dengan budaya horor kalian yang lemah itu, saya tidak tahu alasan apa yang kalian miliki untuk bertahan. Ada pepatah kuno di Tiongkok yang mengatakan bahwa orang bijak adalah pahlawan. Penonton Sakura mengangkat megafon dan berteriak dengan angkuh. Ekspresi puasi kecil hampir tidak bisa disembunyikan. Saat itu, saya perlahan-lahan melangkah ke arena. Seketika, perisai muncul di sekeliling. Wasit misterius di arena mulai berbicara. Waktu telah tiba, kedua peserta sudah siap. Demi daya tarik pertarungan kali ini, silakan perkenalkan diri dan jelaskan makhluk yang dipanggil kali ini. Mungkin untuk mencegah gangguan dari warga negara naga. Dia juga tidak lupa menambahkan satu kalimat. Mengingat bahwa ronde ini mungkin adalah milik naga. Di babak terakhir arena horor. Jadi tidak ada hak untuk mengganti peserta yang bertanding. Pertarungan dimulai. Detik berikutnya, peserta dari negara Sakura melangkah maju dan berkata, "Nama saya Xia Yusei dari negara Sakura." Makhluk yang dipanggil adalah level A, wanita dengan mulut terbelah. Setelah mengucapkan itu, dia menjentikan jari. Segera setelah itu, sosok aneh muncul di belakangnya. Terlihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Sudut bibirnya terbelah hingga ke pangkal telinga. Mata hitamnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Gunting di tangannya bahkan dibungkus dengan zat lengket yang menjijikan. Konon, setiap kali malam tiba, wanita dengan mulut terbelah selalu mengenakan masker untuk menghentikan pejalan kaki. Dan bertanya kepada mereka apakah dia cantik. Jika mereka mengatakan tidak cantik atau tidak menjawab, dia akan menggunakan gunting panjang untuk menyerang mereka. Jika mereka mengatakan cantik, dia akan melepas maskernya dan menggunakan gunting untuk memotong sudut bibir mereka. S memiliki setidaknya 1 miliar sakura di tangannya. Dinilai sebagai A adalah hal yang wajar. Xia Yusei tertawa dingin beberapa kali dengan nada mengejek. Hehe, begitu wanita mulut terbelah saya dipanggil. Tidak akan berhenti sampai SS terlihat. Jika peserta dari negara naga bisa berlutut dan meminta ampun, mungkin saya bisa membantu Anda berbicara dengan wanita mulut terbelah. Biarkan dia memotong sudut bibirmu. Cukup tinggalkan bekas luka yang memalukan. Dan saya hanya melihat dengan ekspresi datar kepada bocah ini. Tenang saja. Meskipun nanti kamu berlutut dan memohon, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Saat itu, wasit melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi, perkenalkan horor yang akan kamu panggil. Zhao Sanlong, orang negara. Zhao Erlong, orang negara. Memanggil horor Hongbai Zhuangsha. Tingkat tidak diketahui. Kemudian sudut bibir saya membentuk senyuman jahat. Di dalam pikiran saya, membuka halaman pertama buku horor bergaya Tiongkok. Selanjutnya, silakan buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Apa yang dimaksud dengan horor bergaya Tiongkok? Setelah mendengarkan apa yang saya katakan, penonton dari negara Sakura langsung tertawa. Sebuah hantu level kecil sudah menjadi kekuatan terkuat negara. Negara dengan budaya horor yang begitu lemah. Bahkan berani mengklaim untuk menunjukkan kepada kita horor bergaya Tiongkok. Xie Yousheng menghela napas dan berkata,
Aku mengira kamu adalah seseorang yang hebat. Tak kusangka kamu adalah seorang bodoh. Wanita dengan mulut sobek mengalahkannya dalam satu serangan. Dengan satu perintah darinya. Detik berikutnya, mata wanita itu bersinar merah. Dengan gunting panjang di tangannya, dia menyerangku dengan ganas. Namun, saat gunting panjang itu menusuk leherku, dalam sekejap, sebuah aura mengerikan mengalir keluar dari tubuhku. Seperti gelombang besar yang mengamuk, terus menyebar ke sekeliling. Hanya dengan satu dorongan. Itu membuat wanita dengan mulut sobek terlempar puluhan meter. Setelah merasakan aura mengerikan dariku, Xie Yousheng membuka matanya lebar-lebar, tampak tidak percaya. Bagaimana bisa begini? Sementara aku hanya tersenyum sinis. Jangan terburu-buru untuk terkejut. Pertunjukan yang menarik baru saja dimulai. Begitu kata-kataku terucap, langit yang awalnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi langit gelap tanpa peringatan. Di antara awan, guntur bergemuruh. Udara dipenuhi dengan aura kegelapan yang sangat pekat. Saat itu, seorang anggota tim tempur dari negara naga tiba-tiba menunjuk ke langit. "Kapten, cepat lihat." Yao Zhengtian terkejut dan langsung menengadah. Segera setelah itu, ia melihat pemandangan mengejutkan yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Langit yang tak berbatas itu ternyata berpusat pada posisiku. Seolah-olah dipisahkan oleh pedang dewa yang membelah jurang tak berujung, membuat langit terbelah dua. Setengah langit memantulkan cahaya darah merah menyala. Awan tebal tampak lengket seperti daging yang bergerak. Sedangkan setengah langit yang lain memantulkan ketakutan. Kehidupan yang aneh dan menyeramkan tanpa sedikit pun warna. Dua warna ekstrim bertabrakan. Ditambah dengan angin dingin yang aneh dan berbau darah di udara. Saat ini, seluruh penonton bergetar sedikit. Mereka semua fokus menatap saya di atas panggung. Dua pasang mata membelalak seperti lonceng tembaga. Saat ini, mereka sudah menyadari. Pemuda dari negara naga yang diremehkan semua orang ini ternyata tidak sederhana. Wasit misterius yang berada di atas panggung mengangkat kepala melihat fenomena di langit. Dengan senyum di sudut bibirnya, ia berkata, "Pemuda dari negara naga ini benar-benar sangat menarik." Namun, pada detik berikutnya, suara genderang yang memekakan telinga bergema dari langit merah darah. Di bawah tatapan tegang semua orang, sebuah rombongan pengantin yang besar muncul di langit merah darah. Semua orang mengenakan pakaian merah. Dengan senyum aneh yang seragam di wajah mereka, rombongan pengantin melangkah maju dengan langkah yang seragam. Seolah-olah seperti sungai darah yang mengalir deras. Dan di tengah-tengah kelompok ini, ternyata itu adalah sebuah kereta pengantin yang dihias mewah. Warna utamanya adalah merah yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Di sekelilingnya tergantung lentera berwarna-warni dan sutra. Saat para pengusung mengangkatnya dan berjalan, kereta itu bergetar anggun. Dan yang paling mengagumkan adalah di ujung kereta pengantin. Berdiri megah seekor burung phoenix dengan ekor merah berkilau. Ia mengangkat kepala dan dada, menatap segalanya dengan angkuh. Bukankah kereta pengantin ini digunakan oleh wanita di zaman kuno saat menikah? Bagaimana bisa muncul di sini? Benar, dan skala pernikahan ini benar-benar megah. Hanya rombongan pengantinnya saja sudah ada ribuan orang. Ini adalah arena yang menakutkan. Tapi apa yang dipanggil oleh Zhao Er? Bukankah itu simbol perayaan dan keberuntungan? Semua orang dari negara naga terdiam sejenak. Mereka saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa heran. Apakah Zhao Er sejak awal tidak memahami aturannya? Pengalaman luas, Yao Zhengtian mengernyitkan dahi. Dia mengerti bahwa Zhao Er berani tampil menggantikan dirinya. Seharusnya tidak melakukan kesalahan sepele seperti ini. Sementara itu, penonton dari negara lain melihat adegan ini. Mereka pun tidak bisa menahan tawa. Peserta dari negara naga memanggil sesuatu yang begitu meriah. Apakah ini untuk menghibur? Tadi melihat semangatnya, saya pikir mereka akan memberikan pertunjukan yang hebat. Tidak menyangka mereka malah membawa sesuatu yang besar. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring dari kerumunan. Detik berikutnya, terlihat di langit pucat, muncul satu lagi rombongan. Berbeda dengan rombongan pengantin yang pertama. Dalam rombongan ini, para pengusung peti mati mengenakan pakaian putih. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi serius yang sangat dingin. Di depan rombongan, kelompok alat musik memukul gong dan drum, mengalunkan melodi yang menyedihkan. Seolah-olah dari kedalaman kegelapan, suara lonceng kematian terdengar, diiringi dengan suara suona yang tinggi dan menyedihkan. Orang-orang di kedua sisi melemparkan uang kertas yang terbuat dari kertas ke udara. Tersebar acak seperti salju yang dingin dan menyedihkan. Seluruh rombongan dipenuhi dengan suasana yang aneh dan menyeramkan. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, rakyat mengenakan kain duka dan berlutut di kedua sisi. Mereka semua bersujud kepada peti mati. Mereka seperti terpesona. Bahkan jika kepala mereka berdarah, mereka sama sekali tidak berhenti. Sama seperti kereta pengantin sebelumnya. Di atas peti mati kuno yang berat ini, burung phoenix juga berdiri tegak. Hanya saja yang ini berwarna putih pucat. Ekspresinya juga tidak lagi angkuh. Dalam pupil hitam pekatnya penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Seperti seekor phoenix mati yang sudah kehilangan semangat.
Saat ini langit merah dan biru. Pernikahan dan pemakaman bertemu. Kereta pengantin dan peti mati bertabrakan. Saat mencapai garis batas, kedua belah pihak berhenti melangkah. Dan kemudian terdengar suara dari kereta pengantin dan peti mati. Suara yang sangat mengesankan terdengar. Ratu dengan mahkota Phoenix sangat senang. Segala sesuatu di dunia ini segera mundur. Ratu Phoenix dikelilingi oleh 100 burung. Segala sesuatu di dunia ini segera mundur. Sebuah momen. Di tengah peti mati dan kereta pengantin. Energi jahat yang besar menyebar. Mengamuk secara gila di seluruh alam. Bahkan penonton dari berbagai negara yang dilindungi juga merasakan suasana kematian yang kental pada saat itu. Membuat tubuh mereka tidak bisa menahan menggigil. Adegan yang saling bertabrakan antara kegembiraan dan kesedihan ini membuat bahkan mereka yang tidak memahami horor Tiongkok juga merasakan ketegangan dari lubuk hati mereka pada saat itu. Ini sebenarnya benda apa? Peserta dari negara Sakura, Xie Yusei, menatap langit dengan pupil yang bergetar. Naluri untuk bertahan hidup mendorongnya untuk segera melarikan diri dari panggung. Namun, dia sama sekali tidak bisa memecahkan perbatasan. Sementara itu, penonton dari berbagai negara juga menahan napas. Mereka menatap dengan wajah terkejut ke arah peti mati dan kereta pengantin di langit. Tegang hingga tidak berani mengeluarkan napas. Wah, sepertinya ini sudah berlebihan. Bahkan saya yang menjadi pencetusnya pun terkejut. Sejak saat rombongan pernikahan dan pemakaman muncul, saya sudah merasakan firasat di dalam hati. Skala rombongan yang begitu besar. Sama sekali bukan perlakuan yang seharusnya diterima oleh orang biasa. Dan yang bisa menikmati semua ini hanya bisa menjadi ratu yang dihormati di seluruh dunia. Kecelakaan merah itu sendiri adalah pertanda buruk. Namun sekarang, di dalam peti mati dan kereta pengantin ini tetaplah ratu. Pertanda buruk bertemu dengan Phoenix manusia. Tingkat ketakutannya sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya memikirkannya saja sudah membuat punggung terasa dingin. Sekarang saya hanya bisa berharap anak kecil ini bisa membuat di langit. Dua orang itu sedikit lebih terhibur. Detik berikutnya, saya mengangkat tangan dan menatap langit sambil berteriak. Dua senior, tolong bantu saya. Hancurkan iblis yang menghina negara naga saya. Bersamaan dengan perintah saya, energi jahat yang awalnya menyebar di seluruh dunia ternyata berkumpul seperti ribuan sungai menuju lautan. Dengan gila-gilaan mengalir menuju arah Xie Yusheng. Kekuatan besar yang dibawanya membuat pupil Xie Yusheng terfokus dan terus bergetar. Tidak baik, jika ini berlanjut saya akan. Xie Yusheng dengan panik melihat ke samping. Wanita dengan mulut terbelah yang sudah lama terdiam. Segera berikan kepada saya. Bunuh makhluk menakutkan yang dipanggil oleh peserta negara naga itu. Wanita dengan mulut terbelah itu dengan kaku menoleh. Jari telunjuknya menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Ekspresi itu seolah-olah berkata, apakah itu tentang saya? Makhluk menakutkan yang dipanggil oleh dunia ini. Semuanya adalah makhluk hidup yang memiliki pikiran. Wanita dengan mulut terbelah melihat peti mati dan kereta pengantin di langit. Aroma yang dipancarkan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Kenapa masih terdiam? Cepat pergi mengantarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir, jika kita memohon ampun, mereka akan membiarkan kita pergi? Xie Yusheng menatap tajam wanita dengan mulut terbelah. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan sebelumnya. Sementara wanita dengan mulut terbelah memegang gunting panjang berlumuran darah. Mata merahnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Kemudian, seperti anak panah tajam, dia mendekat dengan cepat ke arahku. Penonton dari negara naga langsung merasakan ketegangan. Tidak baik, wanita dengan mulut terbelah ini akan menyerang Zhao Er. Wanita dengan mulut terbelah tidak bodoh. Merah dan putih di langit bukan lawan yang sepadan baginya. Tapi selama dia bisa membunuh pemanggil lawan, hal-hal mengerikan yang dipanggilnya tentu akan menghilang. Saat itu, dari kereta pengantin di langit, tiba-tiba terdengar suara yang sangat megah. Dari mana datangnya orang aneh dari desa ini? Tanpa izin dari saya. Bagaimana berani kamu menyerangnya? Segera setelah itu, sebuah lengan putih muncul dari tirai kereta pengantin. Dia mengangkat jari-jarinya dengan satu tangan dan kemudian menekannya kembali. Hanya terdengar suara gemuruh. Di langit merah darah, tiba-tiba turun petir yang menghancurkan dunia. Kekuatan petir seolah ingin menembus awan dan merobek ruang. Di bawah tatapan ketakutan dari wanita mulut robek, petir itu dengan tepat menghantam tubuhnya, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Sisa kekuatannya memicu riak, bahkan membuat celah di perisai arena. Beberapa detik kemudian, semua orang segera mengalihkan pandangan ke arah wanita mulut robek, tempat di mana dia sebelumnya berada. Tapi di sana hanya tersisa setumpuk serbuk yang berbentuk manusia. Wanita dengan celah tingkat A telah gugur. Saat ini, penonton di seluruh dunia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka menatap dengan mata bergetar. Menatap kosong pada kereta pengantin di langit yang berwarna merah darah. Makhluk mengerikan yang dipanggil oleh negara naga kali ini. Sungguh terlalu menakutkan. Hanya dengan sekali serangan sembarangan, ternyata mengubah yang dikenal dengan kekejaman dan darah. Wanita dengan celah menjadi debu terbang. Kekuatan tempur yang begitu kuat.
Sangat jarang muncul di arena mengerikan hingga saat ini. Apakah ini benar-benar makhluk panggilan tingkat es? Namun, saat semua orang masih terkejut oleh pemandangan di depan mereka, suara tidak senang terdengar dari peti mati di langit. Akhirnya ada kesempatan untuk menyerang. Namun, hasilnya diambil oleh kakakmu. Lain kali tidak boleh seperti ini. Suara yang lembut dan indah. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit keluhan dan nakal. Tetapi situasi saat ini, tidak ada yang akan bodoh untuk mengira bahwa menanam pohon di dalamnya adalah seorang penyerang yang lemah. Dengan munculnya suaranya, ekspresi terkejut di wajah penonton mulai mengkristal menjadi sesuatu yang nyata. Mereka membuka mulut lebar-lebar menyadari sebuah masalah serius. Yang baru saja membunuh wanita dengan celah adalah orang di dalam kereta pengantin. Tetapi di langit masih tergantung sebuah peti mati. Peti mati adalah benda yang digunakan untuk menyimpan orang mati. Energi negatif hanya akan semakin berat dan kuat. Saat ini, penonton dari negara naga yang belum pernah merasakan kemenangan, hingga sekarang masih belum bisa bereaksi dengan cepat. Setelah beberapa waktu, penonton dari negara naga akhirnya meledak dalam tepuk tangan yang mengguntur. Wow, kita menang, kita benar-benar menang. Kita mengalahkan wanita dengan celah dari negara Sakura. Orang ini luar biasa. Bagaimana dia bisa memikirkan pernikahan dan pemakaman bersamaan? Dia benar-benar jenius. Siapa bilang budaya horor kita tidak bisa? Kenapa orang-orang dari negara Sakura tidak berbicara? Apakah itu karena mereka secara alami tidak suka berbicara? Saat ini, penonton dari negara naga benar-benar merasa bangga. Mereka benar-benar mengejek negara Sakura. Bagaimana bisa begini? Bajingan? Xia Yusei ternyata kalah. Tidak peduli bagaimanapun. Mari kita panggil Xia Yusei kembali. Dia juga seorang yang berbakat. Dia masih bisa memberikan kontribusi untuk negara Sakura di masa depan. Pada saat ini, wasit misterius melihat bahwa wanita bibir robek sudah mati. Dia datang ke tengah arena dan mengangkat tangan untuk mengumumkan. Wanita bibir robek sudah mati. Maka saya mengumumkan pertarungan putaran kedua negara Sakura. Saat itu, saya berteriak untuk memotong kata-kata wasit. Tunggu, wanita bibir robek memang sudah mati. Tapi, atlet Sakura masih hidup dengan baik. Sesuai dengan aturan arena yang menakutkan. Selama atlet lawan masih di arena, pertandingan bisa dilanjutkan. Kecuali jika dia menyerah. Xia Yusei langsung bereaksi mendengar kata-kata itu. Segera mengangkat tangan dan berteriak. Saya menyerah, saya tidak akan bertarung lagi. Terlambat untuk bertindak. Kata-kata pengakuan kalah Xia Yusei belum selesai. Saya segera berteriak ke langit. Segera setelah itu, petir menyambar. Dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Xia Yusei. Wasit misterius di samping melihat dan ingin menghalangi. Namun tidak bisa menghentikannya. Hanya bisa melihat Xia Yusei hancur berkeping-keping. Setelah melakukan semuanya, saya menghela napas panjang. Lega, lega. Bukan hanya saya. Seluruh hadirin dari kerajaan naga tertawa terbahak-bahak. Masing-masing mengangkat kedua tangan dan bersorak gembira. Wasit misterius segera datang ke tengah arena dan melambaikan tangan. Dengan nada yang tidak bisa dibantah mengumumkan. Negara Sakura versus negara naga putaran kedua. Negara naga menang. Silakan negara Sakura dalam waktu 10 menit. Mengirimkan peserta kedua. Jika terlambat, akan dianggap mengundurkan diri. Ketika saya baru saja turun dari panggung dan kembali ke tempat duduk kerajaan naga. Anggota tim tempur kerajaan naga langsung mengelilingi saya. Anak muda ini benar-benar hebat. Di usia yang masih muda sudah memiliki kemampuan ini. Apa sebenarnya tingkat dari makhluk mengerikan yang kamu panggil? Apakah itu benar-benar tingkat es? Mendengar kata-kata anggota tim, saya melirik ke langit dan dalam hati bertanya kepada mereka berdua. Namun hasil yang didapat adalah, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan tingkat itu. Tapi jika makhluk aneh yang baru saja muncul adalah tingkat A, saya seharusnya lebih unggul darinya beberapa tingkat. Jangan tanya saya bahkan belum bertindak. Tuhan tahu tingkat saya yang sebenarnya. Namun saya sedikit lebih kuat dari kakak saya. Meskipun saya tidak menanyakan tingkat yang spesifik. Namun saya tahu bahwa kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada tingkat A. Apakah itu berarti SS atau bahkan SSS? Saya menarik napas dalam-dalam dan merasa sedikit takut membayangkannya. SHOR, bisakah kamu datang sebentar? Saat itu, Kapten Yao Zheng datang di depan saya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kartu identitas dari saku. Arena mengerikan kerajaan naga. Kapten tim pertempuran 1, Yao Zheng Tian. Sebenarnya saya memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tapi waktu terbatas, jadi saya akan singkat saja. Saya mengernyitkan dahi. Apakah ada yang ingin disampaikan, Kapten Yao? Terlihat Yao Zhengtian mengeluarkan sebuah buku informasi. Berdasarkan informasi yang kami miliki, lawan berikutnya untukmu. Kemungkinan besar adalah Kyusen Ichiro. Dan dia dapat memanggil semi-undead tingkat S. Semi-undead dan Ratu Bibir Robek sama saja. Keduanya berasal dari legenda urban horor negara Sakura. Dikatakan bahwa di suatu stasiun kereta di negara Sakura, pernah ada seorang gadis yang terjatuh ke rel. Dan kebetulan,
Bagian bawah tubuhnya dilindas oleh kereta yang melaju cepat. Sejak saat itu, di malam hari di stasiun kereta, orang-orang selalu dapat melihat hantu setengah tubuh. Menggunakan kedua tangan untuk menopang tubuhnya bergerak maju. Dari mulutnya terus-menerus terdengar, siapa yang melihatnya? Saya bertanya tentang bagian bawah tubuh saya. Saya bertanya kepada Yao Zhengtian. Keduanya berasal dari legenda urban horor. Apa perbedaan antara dia dan wanita retak? Terlihat ekspresi waspada di wajah Yao Zhengtian. Setengah jiwa ini telah membunuh banyak orang. Kekuatan jauh di atas wanita retak. Itu adalah makhluk menakutkan tingkat hampir es yang kuat. Sementara di sisi lain, kursi negara Sakura. Seorang anggota tim tempur dari negara Sakura menggertakkan gigi. Bajingan Cina terkutuk itu. Dia bahkan membunuh peserta kami. Jelas sekali hanya tinggal satu putaran terakhir. Negara naga akan tereliminasi secara permanen dari arena menakutkan. Dia adalah wakil kapten tim tempur negara Sakura. Dia mengenakan jas perak, dengan rambut belakang berwarna kuning susu. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dari aura yang dikeluarkan oleh bocah itu sebelumnya, bisa dinilai. Makhluk menakutkan yang dia panggil jauh di atas tingkat A. Apakah kita bisa memanggil selevel kita sekarang? Mendengar itu, sebagai kapten, Sakamoto Kawai menggelengkan kepala. Anggota tim yang bisa memanggil level S sedang menjalani pelatihan khusus. Wakil kapten mengerang dan bertanya sambil memiringkan kepala. Lalu, sekarang kita tidak bisa hanya melihat Dragon Country menang, kan? Jika tidak bisa, kita cari bantuan dari negara lain. Toh, kita bisa memberi mereka harga tinggi. Namun, Sakamoto Kawai tiba-tiba menampar balik. Bodoh. Aku adalah kekaisaran Sakura yang megah. Kapan kita jatuh sampai harus meminta bantuan kepada orang lain? Sakamoto Kawai menyipitkan matanya sedikit. Dalam situasi seperti ini, kita hanya bisa meminta Kyuzen Ichiro untuk turun tangan. Apakah kapten benar-benar perlu mengirimnya? Setengah roh level S yang dia panggil memang hebat. Tapi dia sendiri adalah seorang penakut. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan setengah roh tersebut. Saat pertandingan terakhir, dia bahkan sengaja mengalahkan salah satu anggota tim kami. Jika tidak bisa mengendalikan dengan baik, kita bisa menghadapi kecaman dari rakyat. Sakamoto Kawai, suara dingin saat itu. Jika pertarungan ini gagal, kita akan menghadapi lebih banyak kecaman. Jangan banyak bicara, lakukan apa yang saya katakan. Segera bawa dia ke sini. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dia diam-diam menatap kereta bunga dan peti mati di langit. Tatapannya perlahan menjadi mengejek. Dalam sekejap, sosok wasit misterius muncul di tengah arena. Putaran ketiga akan segera dimulai. Silakan kedua peserta masuk ke arena. Putaran ini adalah poin pertandingan antara negara naga dan negara Sakura. Berdasarkan aturan 2 kemenangan dari 3 putaran, siapapun yang bisa memenangkan putaran ini, dia akan meraih kemenangan. Namun bagi negara naga, ini berkaitan dengan nasib seluruh negara. Untuk itu, saya tidak berani sembarangan. Begitu saya melangkah ke arena, saya langsung terhubung dengan 2 sosok di langit. Dan saya meminta mereka untuk tidak menunjukkan belas kasihan nanti. Shao Erlong, orang negara, memanggil serangan merah dan putih yang menakutkan. Tingkat tidak diketahui. Dan saat itu seorang pria dengan potongan rambut seperti tutup panci. Pria berbadan gemuk itu melangkah ke atas panggung. Nama saya Jiuquan Ichiro, berasal dari negara Sakura. Memanggil setengah roh tingkat S yang menakutkan. Perkenalan selesai, pertarungan dimulai. Kemudian wasit pun meninggalkan panggung. Terlihat Jiuquan Ichiro menundukkan kepala dan mengucapkan mantra. Segera setelah itu, dia menjadi pusat perhatian. Asap merah gelap seperti gelombang raksasa yang menggulung, menyebar ke segala arah. Di dalam asap ini, muncul ratusan kepala manusia yang mengerikan. Semua adalah emosi negatif seperti kebencian, ketidakpuasan, kesedihan, dan penderitaan. Kemudian, sosok aneh perlahan-lahan muncul. Dia memiliki rambut yang terurai. Rambutnya yang basah dan lengket seperti rumput laut. Mengenakan gaun putih yang sederhana. Di bawah gaun itu adalah kulitnya yang membusuk dan kehijauan. Ekspresi di wajahnya sangat dingin. Dia tidak memiliki bagian bawah tubuh. Hanya bisa menggunakan lengan rampingnya untuk bergerak maju. Pada saat itu, penonton Sakura di tribun melihat pemandangan ini. Mereka yang ketakutan segera menelan air liur. Karena insiden serangan semi-spirits terhadap warga negara kita. Itu masih terukir kuat dalam ingatan mereka. Bagus sekali, ini adalah Kyuzen Ichiro. Jika semi-spirits tingkat S muncul, negara Sakura kita pasti bisa menang. Saya menatap semi-spirits dengan tajam dan berkata tanpa ekspresi. Suasana memang cukup terasa. Tapi dengan kekuatanmu, bahkan serangan Red White Crash saya pun tidak bisa kamu tahan. Pada saat itu, suara tajam dan tidak menyenangkan keluar dari tenggorokannya. Apakah kamu melihat bagian bawah tubuhku? Segera setelah itu, kabut darah yang awalnya menyelimuti udara. Ternyata dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju kereta bunga dan peti mati di langit. Seolah-olah beberapa ular yang berputar dan melilit, ingin merobek langit yang dipenuhi merah dan putih.
Melihat keadaan ini, saya juga tidak ragu lagi dan berteriak. Kalian berdua, jangan ragu lagi. Ayo bertindak. Detik berikutnya. Di dalam kereta pengantin yang tergantung di langit. Sekali lagi, perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan yang putih. Di setiap jari yang pucat miliknya. Mengelilingi dengan petir berwarna darah. Melihatnya, sepertinya akan memanggil petir darah lagi untuk menyerang. Saat itu, terdengar suara ledakan. Peti mati yang terlihat dari langit. Ternyata, seseorang menendang papan peti mati dari dalam. Membuat papan peti mati seperti pedang pembunuh yang jatuh dari langit. Aroma kematian yang menakutkan dan dingin seolah menembus ruang. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa merobek kabut darah. Menghantam dengan keras ke arah 3 roh setengah. Kemudian suara ledakan besar terdengar di arena. Asap dan debu berhamburan di lokasi. Guncangan yang kuat mengabaikan keberadaan perisai. Membuat penonton merasakan gelombang sisa dengan jelas. Setelah asap dan debu menghilang, semua orang menatap lekat-lekat ke tengah arena. Terlihat sosok setengah tubuh yang aneh. Saat ini tergeletak di tanah seperti anjing mati. Kepalanya dan tubuhnya sudah terpisah. Papan peti mati yang jatuh dari langit tepat berdiri di antara tubuh dan kepala setengah tubuh itu. Lehernya sudah hancur berantakan. Di lokasi mengalir genangan darah hitam yang busuk. Sekali lagi, satu serangan membunuh. Semua penonton terkejut dan menarik napas. Hasil ini benar-benar di luar dugaan mereka. Setengah tubuh yang hampir setara es. Ternyata tidak bisa bertahan bahkan satu serangan. Apa sebenarnya makhluk menakutkan dari negara naga ini? Apakah itu kelas yang legendaris? Penonton dari berbagai negara saat ini terjebak dalam kebingungan yang dalam. Mereka tidak mengerti. Sebelumnya, makhluk paling menakutkan hanya adalah negara naga dari hantu tingkat B. Mengapa tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat dan aneh? Saat itu, suara malas terdengar dari langit. Ini sudah berakhir. Ini terlalu membosankan, bukan? Dalam sekejap, uang kertas tak terhitung jatuh dari langit. Seperti salju yang lebat. Selama itu, seorang wanita turun dari langit. Perlahan-lahan mendarat di papan peti mati yang tegak di tengah arena. Dia mengenakan gaun panjang putih bersih. Di kakinya terdapat sepasang sepatu bordir yang dibuat dengan indah. Rambutnya terurai hingga ke pinggang. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ketika penonton melihat jelas matanya, tubuh mereka tidak bisa menahan getaran. Hanya dengan saling memandang, sudah membuat merinding di punggung. Arena yang sebelumnya ramai seketika menjadi sunyi. Di antara mereka, penonton dari negara Sakura bahkan memiliki tatapan penuh niat membunuh. Sangat ingin mengkuliti dan memotongnya. Wanita berpakaian rok lurus itu mengernyitkan dahi. Sepertinya dia menyadari tatapan yang tidak bersahabat. Dia berbalik dan dengan dingin memandang kursi negara Sakura. Dengan sikap yang angkuh, dia mengumumkan. Tatapannya memang cukup menakutkan. Tapi sayangnya, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Saya berdiri di sini. Jika semut-semut itu tidak terima, silakan datang. Provokasi yang terang-terangan ini belum pernah terjadi dalam pertarungan sebelumnya. Namun, belum pernah ditemui sebelumnya. Artinya, wanita kuat ini memiliki kecerdasan. Dan sangat berbeda dari makhluk menakutkan biasa. Sial, kita bahkan diejek oleh makhluk menakutkan. Wakil Kapten Tim Tempur Sakura menggertakkan gigi. Tidak bisa menahan kemarahan di dalam hati, dia hampir menyerang. Sakamoto menatap dengan mata yang berkilau dingin. Biarkan mereka menghina. Lagi pula, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Setelah kita menyelesaikan pelatihan selevel, arena horor tetap menjadi markas kami. Tidak ada artinya. Tidak bisa mengalahkanku. Sudah dihina tapi tidak membalas. Sekelompok orang Sakura ini benar-benar gila. Detik berikutnya, wanita berpakaian putih melompat. Secara kebetulan jatuh di samping saya. Lalu mengulurkan tangan dan tersenyum. Perkenalkan, nama saya Dian. Kakak perempuan di kursi sedan pengantin bernama 11. Sebelumnya aku sudah berbicara dengan mereka dalam hati. Namun saat berbicara langsung di depan mereka, dalam hati merasa agak canggung. Terutama setelah mengetahui bahwa lawan bicara adalah seorang ratu yang terhormat. Namaku Zhao Er, panggil saja aku Xiao Er. Xiao Dian jelas sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Er tampaknya. Pertarungan hari ini sudah berakhir di sini. Saya dan kakak 11 pergi lebih dulu. Jika ada yang perlu, silakan panggil kami. Setelah kata-kata itu diucapkan, Xiao Dian mengumpulkan badai yang menakutkan di sekelilingnya. Gaya tarik yang besar seolah-olah ingin merobek dan menghancurkan seluruh ruang. Bahkan perisai yang digunakan untuk melindungi penonton juga muncul retakan besar dan kecil. Aroma ketakutan menyusup ke sini. Ia melekat dalam hati penonton dari negara lain, membuat mereka terkejut hingga tatapan kosong. Seluruh tubuh mereka bergetar tanpa henti. Namun penonton di kursi negara naga tidak terluka sedikit pun. Setelah badai mereda, prosesi pengantin dan pemakaman telah lenyap tanpa jejak. Jurang menakutkan di langit juga perlahan-lahan menghilang. Namun semua penonton tidak akan melupakan ketakutan yang dibawa oleh peti mati dan kereta bunga itu. Setelah upacara dan perayaan berlalu,
Wasit misterius akhirnya menghela napas panjang. Dia benar-benar wanita yang menakutkan. Sementara itu, dia juga sedang memikirkan dalam hati. Apakah harus meminta kepada penguasa yang lebih tinggi di arena ketakutan, agar wasit yang lebih kuat memimpin arena ketakutan di bumi biru? Sesuatu yang menakutkan dari negara naga memang sangat kuat tanpa batas. Suara wasit misterius terdengar. Saya mengumumkan Longguo versus Yinghua Guo. Longguo menang. Sebagai pemenang pertarungan, Longguo akan menghadapi dua pilihan berikut. Pertama, melakukan pertempuran mati, mencari hadiah yang lebih tinggi. Kedua, menyerah pada pertempuran mati, mengambil hadiah yang diperoleh dari pertarungan ini. Pertempuran mati adalah tantangan bagi pemenang. Menggunakan sistem poin. Begitu memilih pertempuran mati, maka Longguo akan bertarung 10 kali melawan semua negara. Setiap kemenangan dalam pertarungan akan mendapatkan 1 poin. Jika bisa mendapatkan 8 poin dalam 10 pertarungan, maka dianggap berhasil melewati pertempuran mati. Pada saat itu, akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Jika bisa mendapatkan 9 atau bahkan 10 poin, hadiah yang diperoleh akan membuat Longguo melompat tinggi, menjadi negara terkuat di dunia tanpa terkecuali. Namun, pertempuran mati memiliki aturan khusus. Setiap pertarungan tidak boleh memanggil makhluk mengerikan yang sama. Juga karena peraturan ini, arena teror telah tiba hingga kini. Tidak ada negara yang pernah memilih untuk bertarung sampai mati. Hakim misterius bertanya dengan makna yang dalam. Bagaimana? Apakah Dragon Kingdom akan memilih untuk bertarung sampai mati? Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Jika menang 10 pertandingan berturut-turut, apa yang bisa diperoleh kerajaan naga? Pada saat itu, penonton di lokasi malah tertawa terbahak-bahak. Sepertinya mendengar sebuah lelucon yang luar biasa. Hahaha. Apakah ini adalah humor khusus dari Dragon Kingdom? 10 kemenangan berturut-turut. Bagaimana dia berani? Bahkan negara kami, Eagle Kingdom, tidak memiliki keberanian ini. Namun, jujur saja, saya juga ingin tahu. Apa sebenarnya hadiah untuk 10 kemenangan berturut-turut? Detik berikutnya, suara hakim misterius terdengar seperti bisikan iblis. Negara yang menang 10 pertandingan berturut-turut. Tingkat ekonomi dan sains meningkat 50 tahun. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui menjadi sumber daya yang dapat diperbaharui. Keberadaan teror negara meningkat 2 tingkat. Lebih banyak warga negara dapat memanggil keberadaan teror. Yang lebih penting adalah, Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang kebenaran arena teror. Mendengar itu, saya menelan ludah. Kebenaran tentang arena teror memiliki nilai yang hampir bisa membuat negara manapun terharu. Saya melanjutkan bertanya, jika saya tidak bisa melewati pertempuran mati, maka apa harganya? Hakim misterius memandang saya dengan penuh penghargaan. Bagus, Anda ternyata tidak terbawa suasana oleh hadiah. Awalnya hukuman yang ditetapkan adalah negara yang gagal akan mengalami kemunduran ekonomi dan teknologi selama 50 tahun. Sumber daya akan habis dan teror akan datang ke tanah air. Namun sekarang saya berubah pikiran. Sejak saat kamu muncul di arena, mulut Anda terus berteriak tentang negara dan keadilan. Saya ingin melihat apakah Anda untuk negara bersedia mengorbankan segalanya. Dia kemudian mengumumkan dengan serius. Jika Anda gagal melewati pertempuran mati, saya akan tanpa ampun merampas nyawa Anda dan mengurung jiwamu selamanya di arena horor. Membuatmu melihat dengan mata telanjang bagaimana Dragon Kingdom di sini perlahan-lahan tergerus oleh negara-negara lain. Selain itu, saya juga memiliki 2 permintaan. Pertama, Dragon Kingdom harus menang 10 pertarungan mati. Tentu saja, hadiah untuk menyelesaikan juga akan berlipat ganda. Kedua, satu-satunya peserta dari Dragon Kingdom yang boleh bertarung adalah kamu, Zhao Er. Siapa sangka ketika saya mendengar kata-kata ini, saya tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, saya malah tertawa. Awalnya saya pikir, hukuman atas kegagalan akan berdampak pada rakyat Dragon Kingdom. Ternyata hanya saya yang perlu mati. Jika demikian, tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Saya sendiri bisa memutuskan. Saya, Zhao Er, memilih untuk bertarung sampai mati. Pada saat itu, penonton dari negara lain berdiri semua, melihat saya dengan tatapan yang tidak percaya. Orang ini pasti gila, kan? Bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Serangan merah dan putihnya memang sangat kuat. Tapi hanya bisa digunakan dalam 1 pertarungan saja. Di lokasi, tidak ada penonton dari negara manapun yang mendukung Zhao Er. Bahkan penonton dari Dragon Kingdom juga memiliki sikap skeptis. Karena dari awal hingga akhir, tidak ada negara yang bisa melalui pertempuran mati. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri rekan senegaranya mempertaruhkan nyawa demi masa depan negara, hati mereka sangat tersentuh. Banyak orang memiliki air mata berkilau di mata mereka. Zhao Er, jangan pilih pertempuran mati. Kamu tidak perlu sampai sejauh itu. Hadiah hanyalah jebakan yang menggoda. Jangan percaya pada kata-kata wasit. Penonton Dragon Kingdom pada saat ini tidak mengejek. Semua berharap Zhao Er menyerah pada pertempuran mati. Pahlawan yang baru saja menyelamatkan negara ini.
Mereka tidak ingin melihatnya mati di depan mata. Ini adalah penghormatan saya yang dalam kepada penonton Dragon Kingdom. Saya, Zhao Er, menerima niat baik semua orang. Tapi siapa bilang memilih pertempuran mati berarti mati? Semua orang jangan naif berpikir. Saya, Zhang Shu, hanya bisa memanggil Red and White Coalition. Seketika, para penonton semua menunjukkan ekspresi ragu. Saat itu, wakil kapten tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Sakamoto Kawai. Kapten, di seluruh dunia, apakah ada orang yang bisa memanggil banyak makhluk menakutkan? Bagaimana mungkin? Jika orang seperti itu benar-benar ada, negara Sakura kita pasti sudah lama menemukannya. Wasit misterius mengangguk. Bagus, saya tidak menyangka Anda akan memilih pertempuran sampai mati. Arena menakutkan yang membosankan ini akhirnya menjadi menarik. Jadi, 3 jam kemudian, pertandingan pertama pertempuran sampai mati di negara naga dimulai. Kalian semua bisa kembali dan bersiap-siap. Setelah 10 menit, saya kemudian tiba di pusat penelitian supernatural kerajaan naga. You Zentian berkata kepada saya, "Masuklah, semua orang sudah menunggu kamu." Di aula yang megah. Totalnya ada 12 orang, termasuk saya dan You Zentian. 10 orang diantaranya adalah pemimpin dari 10 tim tempur di negara naga. Dan 1 orang sisanya adalah kapten utama. Serta pemimpin tertinggi pusat penelitian, Qin Xiaoming. Bapak Zhao Er yang terhormat. Saya mewakili seluruh rakyat Longguo. Mengucapkan terima kasih atas tindakan heroik Anda dalam menyelamatkan Longguo. Sebenarnya negara telah menyiapkan upacara penghargaan tertinggi untuk Anda. Tapi sekarang waktu terlalu mendesak, mari kita masuk ke rapat pertempuran mati. Begitu kata-kata ini diucapkan, tirai ruang rapat otomatis ditutup. Pintu kaca yang tertutup rapat terkunci. Karena Anda bersedia mengorbankan nyawa demi Longguo, maka kami juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda. Setelah mengatakannya, dia menyerahkan tablet di tangannya kepada saya. Ini adalah informasi yang kami kumpulkan dari negara lain. Aku meliriknya dan melihat banyak hal mengerikan yang sudah saya kenal. Sebagian besar adalah kelas A, tetapi juga ada banyak kelas S. Qin Xiaoming menganalisis. Berdasarkan kekuatan yang telah Anda tunjukkan sebelumnya, saya menduga bahwa dalam pertempuran mati kali ini, negara lain tidak akan mengirimkan hal-hal yang lebih rendah dari kelas S. Bahkan mungkin akan mengirimkan hal-hal tingkat strategis negara. Saya mengangguk sedikit. Tapi karena saya berani memilih pertempuran mati dengan mengorbankan nyawa, maka ada cukup keyakinan untuk melewati ujian. Buku-buku horor bergaya Tiongkok mencatat banyak benda menakutkan. Bahkan tingkat seperti Red White Coalition. Di dalamnya pun tidak dianggap sebagai puncak kekuatan tempur. Pada saat itu, suara cemas memecahkan ketenangan di lokasi. Lawan pertama dari tim utama Qin muncul. Yang bertanding adalah Kekaisaran Kemenangan. Peserta yang mereka kirim dapat memanggil vampir bangsawan tingkat S. Seketika, wajah orang-orang di tempat itu berubah. Dalam peringkat benda menakutkan tingkat S, kekuatan Vampire Count setidaknya berada di posisi 20 teratas. Wajah Qin Xiaoming menunjukkan rasa khawatir yang mendalam. Secara logis, vampir takut pada sinar matahari. Namun, sinar matahari sama sekali tidak dapat menembus perisai arena. Jadi, Vampire Count hampir tidak memiliki kelemahan. Dan metode serangan utamanya adalah menghisap lawan hingga menjadi mayat kering. Saya berkata dengan terkejut. Apakah makhluk menakutkan itu masih membutuhkan darah? Saat itu, seorang wanita yang mengenakan mantel merah tua, dengan ekor kuda tinggi menatap saya. Selain kemampuan supranatural, pada dasarnya tidak berbeda jauh dari manusia. Mereka juga memiliki darah. Kapten tim operasi kelima, Ye Qiu Hong bertanya, Tuan Zhao Er, apakah Anda memiliki langkah penanganan? Aku tersenyum dan berkata, bukankah Count Vampire suka menghisap darah? Jadi, saya langsung memanggil zombie tua berusia 1000 tahun. Di dalam tubuhnya, jangan katakan darah. Bahkan tidak ada setetes air pun yang tersisa. Kulitnya saja tidak bisa kamu gigit. Sementara itu, di sisi lain, arena yang menakutkan. Waktu persiapan 3 jam akan segera berakhir. Seorang juri misterius muncul di tengah arena. Saya yakin kalian semua menantikan pertarungan selanjutnya seperti saya. Jadi, mari kita tidak bertele-tele. Pertarungan mati pertama dimulai. Kerajaan Naga versus Kekaisaran Kemenangan. Silakan kedua peserta masuk ke arena. Di bawah tatapan banyak orang, saya pergi ke satu sisi arena. Sementara itu, dari arah Kekaisaran Kemenangan, seorang pria berpakaian tuxedo dengan tongkat perlahan-lahan melangkah keluar. Dia memiliki rambut keriting emas yang halus, mengenakan topi formal dan kacamata dengan bingkai emas. Dia membungkuk sedikit kepada seluruh penonton. Maaf telah membuat kalian menunggu. Yang terhormat wasit, nama saya Joseph. Saya adalah seorang gentleman dari Kekaisaran Kemenangan. Makhluk mengerikan yang saya panggil adalah Count Vampir kelas S. Pada saat itu, penonton terbelalak. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Kekaisaran Kemenangan. Tidak ada yang menyangka Kekaisaran Kemenangan
Akan mengirim Count Vampir di pertandingan pertama. Perlu diketahui bahwa Count Vampir hanya muncul 5 kali. Setiap kali, dia mengalahkan lawan dengan angkuh dan anggun. Joseph menatapku dengan sepasang mata biru tua yang dalam. Tuan Zhao Er, Anda bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Saya hanya bisa memuji keberanianmu yang patut dicontoh. Semoga kamu bisa memberikan segalanya. Dengan begitu, saya akan memiliki cukup motivasi untuk mengalahkanmu. Sementara itu, ekspresiku datar seperti air. Tanpa basa-basi, mari kita mulai pertarungan. Joseph sedikit terkejut dan segera mengangkat tongkatnya. Hitungan vampir. Biarkan dunia ini sekali lagi menyaksikan kekuatan Anda. Kemudian tongkat itu tiba-tiba ditekan ke tanah. Seketika, darah merah menyala mengalir dari dasar tongkat, mengalir ke sekeliling dengan Joseph sebagai pusat, membentuk sebuah formasi pemujaan kuno yang misterius. Energi darah yang mengalir terus-menerus masuk ke dalam formasi. Kemudian, sosok tinggi muncul di tengah. Dia mengenakan mantel besar berwarna hitam di luar dan merah di dalam. Kulitnya putih hingga keunguan. Telinganya runcing dan penampilannya tampan. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Mantel di luar seperti penghalang angin, yang membungkus tubuhnya dengan erat. Seperti kelelawar raksasa yang sedang tidur. Joseph berbicara di dekat telinganya, mengucapkan serangkaian mantra yang sulit dipahami. Namun, di detik berikutnya, mata vampir bangsawan itu terbuka. Ini adalah sepasang mata yang berwarna seperti darah. Kemudian ia memutar lehernya dan membuka mantel. Menatapku dengan tajam. Dengan lidah merahnya menjilat sudut bibir. Inilah vampir bangsawan. Setiap kali muncul, selalu memberikan kesan absurd yang sangat elegan. Vampir bangsawan ini hanya dengan penampilan tampan dan pesona yang anggun sudah mendapatkan banyak penggemar di seluruh dunia. Saat itu saya menggelengkan kepala. Ternyata dia sama anggunnya dan penuh pesona seperti yang dikabarkan. Tidak heran dia bisa menarik wanita hanya dengan penampilannya. Dan juga menghisap darah mereka. Sayang sekali. Setelah suara itu jatuh, saya melambaikan tangan besar saya. Angin dingin yang menusuk tulang seketika menyapu seluruh arena. Angin membawa daun-daun kering dan tanah. Juga ada bau busuk bangkai. Angin gelap yang awalnya menyebar dari dalam keluar. Setelah petir yang menggemparkan meledak. Dengan cepat berkumpul dari luar ke dalam di depan saya. Membentuk tornado hitam pekat seperti tinta. Detik berikutnya terlihat sebuah peti mati yang telah terkorosi hingga tidak berbentuk. Peti mati yang dibungkus tanah tebal berdiri di atas panggung. Penonton dari luar negeri mengernyitkan dahi. Kenapa peti mati lagi? Apakah ini lagi-lagi tentang kematian merah yang pertama? Namun orang-orang yang teliti sudah menyadari. Peti mati ini sama sekali berbeda dari yang sebelumnya muncul. Jika peti mati dalam tabrakan merah dan putih adalah perwakilan yang berat, kuno, dan diukir dengan indah, maka peti mati kali ini bisa dibilang sudah rusak parah. Hanya terdengar suara dentuman. Penutup peti mati terbang karena kekuatan tak terlihat. Setelah itu, sebuah zombie tiba-tiba melompat keluar dari peti mati. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kilatan petir. Di pinggangnya tergantung sebuah sapu debu. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan jimat kertas kuning. Hal yang paling penting adalah, di tubuhnya ternyata mengenakan jubah ungu. Dia masih mengenakan topi Tianxi di kepalanya. Jubah ungu dan topi guru langit dikelilingi oleh cahaya petir. Seketika, pupil saya perlahan menyusut. Saya berteriak dengan tidak percaya. Ini sama sekali bukan zombie tradisional berusia 1000 tahun. Ini sialan adalah zombie guru langit berbaju ungu. Seperti yang kita ketahui, zombie dapat dibagi menjadi 8 tingkatan. Masing-masing adalah Zhang ungu, Zhang putih, Zhang hijau, dan Zhang berbulu. Zhang zombie, mayat mengapung, dan mayat yang tidak membusuk. Di antara mereka, Zhang terbang adalah zombie yang bisa terbang. Jenis zombie ini sering berlatih selama ribuan tahun. Tidak bisa ditembus oleh pedang dan senjata, dan tidak takut pada sinar matahari. Bahkan mereka juga dapat menggunakan beberapa sihir yang aneh. Jika yang dipanggil adalah zombie ribuan tahun, maka tingkatannya adalah Zhang terbang. Namun saat ini, zombie ini bukan hanya zombie ribuan tahun, dan juga merupakan transformasi dari Tuan Langit berjubah ungu. Lihatlah petir yang mengelilingi tubuhnya. Bisa jadi, ia juga akan menggunakan semacam sihir Tuan Langit 5 petir. Mungkin tingkatannya sudah melampaui yang tidak membusuk. Saya menghela napas lega. Sepertinya pertarungan ini bisa dimenangkan dengan mudah. Mata merah darah dari Count Vampir langsung membesar. Dalam sekejap, ia mengibaskan sayap besar di kedua sisinya. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 napas. Jarak dari zombie 1000 tahun hanya 1 langkah. Melihat zombie 1000 tahun yang tidak bergerak, Count Vampir mengernyitkan dahi sedikit. Kemudian ia mengulurkan tangan. Kuku yang tajam seperti pedang. Menuju leher zombie 1000 tahun. Dan tepat pada saat yang kritis. Zombie 1000 tahun tiba-tiba membuka mata hitamnya yang kering. Dengan cepat menarik sapu yang terikat di pinggangnya. Kemudian melepas sebuah jimat dari tubuhnya. Dengan jari-jarinya yang seperti ranting kering menggambar di atas jimat. Sapu diayunkan dan jimat terbang keluar.
langsung menempel pada tubuh Count Vampir. Detik berikutnya terlihat petir yang sangat kuat turun. Dengan kejam menyambar tubuhnya, menghasilkan ledakan suara yang keras. Saya diam-diam memberi jempol di dalam hati. Tidak salah lagi, itu adalah transformasi dari Tuan Langit berjubah ungu menjadi zombie. Kecepatan dan kelincahan menggambar simbol yang menakjubkan ini. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan zombie tradisional. Para pejabat tinggi Kekaisaran Kemenangan semuanya tampak pucat. Tak disangka, pertemuan pertama, Count Vampir justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Joseph memanggil beberapa kali. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul dari balik asap. Seperti pedang tajam yang meluncur menuju zombie ribuan tahun. Bahkan membuka mulut raksasa berwarna merah darah. Itu adalah untuk menghisap darah. Penonton yang mengenal Count Vampir yang hadir di tempat itu. Semuanya menunjukkan ekspresi penuh harapan pada saat itu. Setiap kali Count Vampir menggunakan kemampuan menghisap darah. Tidak peduli seberapa kuat makhluk menakutkan itu. Selama bisa menghisap satu tetes darah, mereka akan kalah. Penonton Kekaisaran Kemenangan. Pada saat ini telah menjatuhkan vonis mati kepada zombie ribuan tahun. Saat itu juga, suara benturan tubuh pada logam tiba-tiba terdengar. Suara besar itu membuat penonton yang hadir langsung menoleh. Terlihat di atas panggung yang luas. Gigi tajamnya menggigit erat leher zombie 1000 tahun. Namun, meskipun giginya tajam seperti pisau, tidak bisa menembus leher zombie 1000 tahun sedikit pun. Hati vampir bangsawan itu terkejut dan alisnya berkerut. Apa ini sebenarnya? Sangat keras sekali. Di lehernya, urat-uratnya bahkan menonjol. Fitur wajahnya hampir terdistorsi menjadi satu. Hanya terdengar suara, "Paf." Hati vampir bangsawan itu merasa senang. Berhasil menggigit tembus. Kemudian mulai menghisap dengan liar. Setiap pori di seluruh tubuhnya berusaha keras. Membuat wajahnya yang sudah pucat mulai berubah menjadi ungu. Namun, perlahan-lahan, dia menyadari ada masalah yang sangat serius. Saat itu, tidak ada darah yang masuk ke mulutnya. Count Dracula segera mundur beberapa puluh meter. Melihat zombie 1000 tahun dengan tidak percaya. Apa sebenarnya kamu ini? Kenapa tidak ada setetes darah pun di tubuhmu? Para penonton semua terkejut oleh sifat zombie 1000 tahun itu. Apa maksudnya makhluk menakutkan itu tidak memiliki darah? Bagaimana mungkin tidak ada darah? Apa sebenarnya yang telah dipanggil oleh negeri naga ini? Pada saat itu, zombie 1000 tahun itu bingung dengan pertanyaan itu. Saya adalah zombie, mengapa saya harus memiliki darah? Saya hanyalah mayat kering yang telah dimurnikan. Segera, Count Dracula menunjukkan ekspresi marah dan malu. Kamu berani mempermainkan saya? Mencari mati? Dalam sekejap, dia mengibaskan sayapnya dan melompat ke udara. Energi darah di sekelilingnya berkumpul ke telapak tangannya. Membentuk sebuah bola darah yang mengandung bau busuk yang menyengat. Bola darah itu seperti bulan purnama. Seluruh area diselimuti cahaya yang dilepaskannya menjadi merah darah. Count Vampir tertawa sinis. Meskipun kamu memiliki perisai petir, apa artinya? Saya bisa terbang. Selama saya menjauh darimu dan perlahan menghabiskanmu, kamu akan mati di tanganku cepat atau lambat. Namun, zombie 1000 tahun itu menunjukkan ekspresi meremehkan. Terbang itu bukan hal yang sangat mudah. Begitu suaranya selesai, terlihat ia melesat seperti cahaya. Seketika muncul di belakang Count Vampir. Belum sempat berbalik, cakar ganda itu langsung menembus tubuhnya. Melihat darah merah yang menutupi cakar zombie 1000 tahun, Count Vampir melotot, kehidupannya terus memudar. Tidak, ini tidak mungkin. Saya pasti tidak mungkin gagal. Mengoceh tanpa henti. Pergi mati saja kamu. Dan ketika ia memasukkan kedua tangannya yang kering ke dalam tubuh Count, tubuh lawan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Akhirnya, dalam teriakan yang berulang, ia perlahan kehilangan kehidupan. Hingga kematian. Bagaimana bisa begini? Ternyata, Count Vampir telah mati. Joseph, sebagai pemanggil, terlihat sangat ketakutan. Dia adalah orang yang paling mengerti betapa kuatnya Count Vampir. Vampir yang mulia ini memiliki tubuh yang abadi dan malam berdarah merah. Namun, makhluk menakutkan yang begitu kuat ini, di hadapan zombie 1000 tahun ini, ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dari awal hingga akhir pertarungan, bisa dikatakan ia benar-benar kalah. Jumlah vampir tidak ada dimanapun. Dalam satu bidang pun ia tidak mengalahkan lawan. Selesai? Oh tidak, Count Vampir yang terhormat ternyata kalah. Apa sebenarnya zombie 1000 tahun ini? Mengapa kekuatannya bisa begitu besar? Bisa mengeluarkan petir dan juga bisa terbang. Siapa sebenarnya Zhao Er ini? Saat itu, juri misterius muncul di tengah arena dan berkata dengan keras. Maka saya mengumumkan kemenangan pertama dalam pertempuran mati Kerajaan Naga. Skor saat ini adalah 1-0. 3 jam kemudian, pertempuran mati kedua dimulai. Silakan kedua belah pihak bersiap untuk bertanding. Dan di kursi Kerajaan Kemenangan, pemimpin, Rufik, mengernyitkan dahi. Dia tidak menyangka bahwa vampir bangsawan yang diharapkan banyak orang akan gagal dengan begitu total. Ini bukan hanya merusak wajah dan statusnya,
tapi juga membuat seluruh kerajaan kemenangan dipermalukan. Rufik, apakah ini kekuatan kerajaan kemenangan kalian? Vampir bangsawan yang dijuluki kelas S. Di tangan lawan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat itu, pemimpin arena menakutkan dari negara lain terlihat mengejek. Rufik membantah dengan suara keras. Sekelompok orang yang bahkan tidak berani menjadi starter. Apa hakmu menertawakanku? Apakah selevel kalian bisa menjadi lawan bagi zombie 1000 tahun? Saat itu, Sakamoto Kawai meletakkan tangannya di bahu Rufik. Dia menghibur dengan tenang. Anggota Dewan Rufik, jangan tegang. Kami tidak datang untuk mengejek, tetapi untuk berterima kasih padamu. Justru karena ada vampir kalian, Count, zombie 1000 tahun Zhao Er bisa berhasil diledakkan keluar. Sakamoto Kawai sangat yakin. Sekarang saya percaya dia pasti tidak memiliki kartu truf. Menurut penelitian menunjukkan, semua pemanggil makhluk mengerikan memiliki satu ciri umum, yaitu kemampuan tubuh untuk menampung akan terkait dengan makhluk mengerikan. Semakin kuat makhluk mengerikan yang dipanggil, semakin besar beban yang ditanggung tubuh. Orang yang dapat memanggil makhluk menakutkan tingkat S ke atas. Kemampuan tubuhnya sudah jauh melampaui orang biasa. Zhao Er kini telah memanggil Hongzi Zhuangxia dan zombie 1000 tahun. Saya perkirakan dua makhluk mengerikan tingkat SS sudah merupakan batas. Meskipun dia masih bisa memanggil makhluk mengerikan lainnya, tetapi tingkatnya tidak akan terlalu tinggi. Sakamoto Kawai sangat yakin dengan dugaan dirinya. Para penanggung jawab lainnya segera mengalihkan perhatian mereka kepada Sakamoto Kawai. Apakah negara Sakura bersiap untuk bertindak di pertandingan berikutnya? Sakamoto Kawai menggenggam kedua tinjunya. Niat jahat terlihat jelas di wajahnya. Tentu saja, untuk pertarungan kedua yang mematikan, kami akan mengirim Sadako Yamamura yang menduduki peringkat ke-10 S di dunia. Tak lama kemudian, di sebuah bangunan bawah tanah di negara Sakura, Sakamoto Kawai dibawa arahan staf. Dibawa ke ruang penelitian. Di tengah ruang penelitian terdapat sebuah kapsul nutrisi. Di dalam cairan nutrisi yang hijau transparan itu, seorang pria telanjang sedang membungkuk memeluk lututnya dalam tidur. Sakamoto Kawai menatap peneliti berpakaian putih di sampingnya. Sejauh mana kemajuan eksperimen? Saya perlu mempekerjakan orang sekarang. Mendengar ini, pria itu mengeluarkan tablet yang berisi data. Menurut data, kontrol mental terhadap Yuta Yamano telah mencapai 99. Dalam 10 menit lagi, akan mencapai 100. Sakamoto Kawai mengangguk. Ketika kontrol mental mencapai 100, apakah dia akan kehilangan kendali seperti sebelumnya? Tidak mungkin. Pada saat itu, dia akan setia selamanya kepada negara Sakura. Menjadi seorang prajurit yang sepenuhnya patuh pada perintah. Bahkan S-Class Sadako dari desa yang dia panggil juga akan mendengarkan perintah kami. Tidak akan ada lagi kejadian sumur kering yang menakutkan seperti sebelumnya. Kejadian sumur kering yang menakutkan adalah sebuah sensasi. Kasus S-Class yang menakutkan di negara Sakura. Penyebab utamanya adalah Sadako S-Class dari desa yang kehilangan kendali. Menyebarkan kesadarannya ke seluruh prefektur Fukushima. Setiap kali tengah malam, di rumah-rumah penduduk Fukushima selalu ada televisi. Secara tiba-tiba terbuka, memutar otomatis gambar hitam putih yang sudah tua. Isi di dalamnya adalah di sebuah hutan yang tenang. Seorang yang mengenakan pakaian putih dengan rambut hitam terurai. Yang menutupi seluruh wajah adalah Sadako dari desa pegunungan. Perlahan-lahan merangkak keluar dari sumur kering. Jika pada saat itu kamu terlelap, kamu akan pergi dalam tidurmu. Jika kamu sedang menonton televisi, maka dia akan membuatmu mengalami serangan jantung. Membuatmu tidak bisa mengendalikan diri. Hanya bisa melihatnya merangkak sedikit demi sedikit keluar dari sumur kering. Akhirnya merangkak keluar dari televisi. Lalu di depanmu membunuhmu dengan kejam. Solusi terbaik adalah jangan meletakkan televisi di rumah. Kemudian, seiring dengan meluasnya peristiwa, telah menyebabkan kematian ratusan miliar orang di negara Sakura. Pihak atas segera mengirimkan sumber daya strategis negara. Objek teror tingkat SSS, Yurei, akhirnya berhasil ditindas. Cahaya yang tidak bisa ditentang terpancar dari mata Sakamoto Kawai. Kejadian sumur kering yang menakutkan benar-benar berdampak besar bagi kami. Jadi, pengendalian mental tidak boleh mengalami sedikit pun kerugian. Melihatnya, pria Mediterania di samping bergetar. Segera mengangguk dan membungkuk. Setelah percobaan selesai, biarkan Yuta Yamano datang menemuiku. Pertarungan arena menakutkan berikutnya memerlukan dia untuk bertanding. Sementara itu, di ruang rapat pusat penelitian supranatural di negara naga, Qin Xiaoming menyandarkan kedua tangan di meja dengan ekspresi yang sangat serius. Semua, saya tahu. Kalian masih terbenam dalam kemenangan pertempuran mati. Dalam kegembiraan kemenangan di pertandingan pertama. Tapi yang akan kita hadapi selanjutnya adalah musuh yang harus kita kalahkan. S-Class Yamamura Sadako. Dan ketika 10 kapten tim yang hadir mendengar nama ini, mereka hampir segera menahan kegembiraan di wajah mereka. Yang menggantikan itu adalah rasa tidak percaya. Ye Qiuhong terlihat sedikit terkejut. Yamamura Sadako, kita baru saja memenangkan satu pertandingan.
Apakah negara Sakura tidak bisa duduk tenang seperti ini? Tatapan Qin Xiaoming tiba-tiba menjadi dingin. Gadis desa ini, Sadako. Dia berada di peringkat ke-10 dalam peringkat es global. Yang paling sulit baginya adalah memiliki kendali atas kehendak manusia. Kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati manusia.